Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang test to back TF dari mata kuliah imunoserologi. Dosen pengampunya itu yaitu Ibu Bunga Anggraini SSI M Biomed. Oke, next. Nah, kelompok 1 ini kami yang beranggotakan saya sendiri, Selka Wulandari sebagai moderator, dan ada juga Devita Sari sebagai pemateri, dan juga ada Nadia Paramita sebagai pemateri, dan Radin Nugraha juga sebagai pemateri. Oke, next. Baik, materi-materi yang akan kami sampaikan saat presentasi ini yaitu yang pertama ada pengertian dari Tubex, yang kedua prinsip, yang ketiga metode, dan yang keempat alat dan bahan, yang kelima ada prinsip kerja, dan yang keenam itu ada keuntungan dan kekurangan. Next. Baik, materi yang pertama ini yang akan disampaikan oleh saudara Raden. Kepada Raden kami persilakan. Terima kasih. Materi pertama yaitu definisi tes Tubex TF. Tubex TF adalah suatu tes diagnostik in vitro semi kuantitatif Salmonella typhi. Tes Tubex mendeteksi antibodi imunoglobulin M IgM terhadap antigen 09 LPS yang sangat spesifik terhadap bakteri Salmonella typhi. Jika partikel magnet yang diselimuti oleh antigen typhi LPS dicampurkan dengan blue latex antibody coated indikator partikel yang diselimuti oleh anti-S typhi S09 antibody, maka kedua jenis partikel ini akan berikatan suatu dengan yang lain. Ketika pada akhir eksperimen tabung berbentuk V, tempat terjadinya proses reaksi diletakkan di atas magnet stan, maka antigen coated magnetic partikel akan tersedimentasi. Partikel yang telah berikatan dengan antigen coated magnetic partikel akan ikut tersedimentasi pada bagian bawah tabung, sehingga terjadi perubahan warna dari biru menjadi merah. Hal ini menunjukkan tidak adanya anti-STT09 antibody pada serum milik pasien dan hasil reaksi dikatakan negatif, atau pasien tidak terindikasi menderita demam hipoid. Oke, baik. Next, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nadia Paramita. Kepada Nadia kami persilakan. Baik, yang selanjutnya ada prinsip kerja. Yang pertama, mengukur kemampuan serum antibodi IgM menghambat reaksi antara antigen berlabel latex magnetik, reagen warna coklat, dan antibodi monoklonal berlabel latex reagen warna biru. Yang kedua, dipisahkan oleh suatu daya magnetik. Yang ketiga, konsentrasi partikel indikator yang tersisa dalam cairan menunjukkan daya inhibisi. Oke, next. Selanjutnya ada metode dari tes Tubex. Ini adalah mendeteksi antibodi melalui kemampuannya untuk memblok ikatan antara reagen monoklonal anti 09 S-type, antibodi coated indikator partikel dengan reagen antigen 09 S-type, antigen coated magnetic particle, sehingga terjadi pengendapan dan pada akhirnya terjadi perubahan warna. Oke, baik. Next, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Devita. Kepada Devita kami persilakan. Baiklah, alat pertama pada skala warna dengan magnet dan sumuran reaksi berbentuk V. Yang kedua ada mikropipet yang berukuran 40 dan 90 mikroliter. Dan yang ketiga ada yellow tip. Ada juga bahannya. Yang pertama yaitu sampel serum Tubex TF reagen. Yang kedua reagen biru, yang ketiga reagen coklat, dan yang keempat kontrol positif dan negatif. Kemudian ada interpretasi hasil. Yang pertama kurang dari 2, negatif
tidak menunjukkan infeksi demam tipoid. Yang kedua, 3, borderline, pengukuran tidak dapat disimpulkan, ulangi pemeriksaan. Yang ketiga, 4-5, positif lemah, menunjukkan infeksi demam tipoid aktif. Yang keempat, lebih dari 6, positif, menunjukkan indikasi kuat demam tipoid. Oke, baik. Next, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu ada keuntungan dari tes Tubex ini. Yang pertama yaitu dapat mendeteksi secara dini infeksi akut akibat Salmonella typhi karena antibodi IgM itu muncul pada hari ketiga terjadinya demam. Terus yang kedua, ada pemeriksaannya sangat mudah karena menggunakan satu langkah sederhana, mudah dikerjakan. Terus yang ketiga itu hasilnya dapat diperoleh lebih cepat. Yang keempat, ada sampel darah yang dibutuhkan sangat sedikit, terus mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang tinggi mendeteksi Salmonella typhi. Next. Baik, untuk kekurangan tes Tubex ini yaitu yang pertama hasil tes bersifat subjektif karena hasil tes tersebut dibaca dengan mata telanjang. Terus yang kedua, kesulitan dalam menginterpretasikan hasil pada spesimen homolisis karena interpretasi hasil pada tes Tubex berdasarkan atas perubahan warna. Terus yang ketiga, tes Tubex mungkin menghasilkan positif palsu pada orang terinfeksi Salmonella enterica, serotype enteritidis, sehingga hasil ini menyebabkan penanganannya menjadi tidak tepat, terutama dalam pemberian antibiotik. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu tes Tubex adalah metode diagnostik yang efektif dan praktis untuk mendeteksi infeksi Toxoplasma gondii dengan mengidentifikasi antibodi spesifik dalam darah. Keunggulannya terletak pada kecepatan, kemudahan, dan akurasi dalam mendiagnosis infeksi, baik pada tahap akut maupun kronis. Meskipun memiliki sensitivitas dan spesifitas yang baik, tes ini juga memiliki keterbatasan, seperti potensi hasil negatif palsu pada individu dengan gangguan imun atau infeksi pada tahap sangat awal. Secara keseluruhan, tes Tubex TF merupakan pilihan yang andal untuk mendeteksi toksoplasmosis, terutama pada kelompok berisiko tinggi seperti ibu hamil dan penderita imunokompromis. Okay, next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam menjelaskan materi atau tidak jelas, kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.